pembahasan materi ke-22. Kedengaran dia? Iya, Pak. Oke. Nah. Masih kelihatan, Andi? Masih kok, Pak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai pembahasan materi ke-22 Matematika IPA 7. Matematika IPA 7. Jadi agak panjang-panjang. Yang nomor 1 adalah bentuk logaritma. Ya, ini kalau ada soal yang sama pernah dibahas tidak apa-apa ya. Bapak ngacak soalnya ini, ngambil soalnya. Di sini ada soal nomor langsung nomor 2 ya ini. Salah gini. Soal nomor 1 di sini diketahui jika B log A adalah min 2, 3 log B adalah 3 log 2 kali 1 tambah 2 log 4A. Maka tentukan nilai 4A tambah B. Ini sebetulnya soal atau konsep matematika dasar, tapi muncul di matematika IPA kalau bentuk penyelesaiannya adalah panjang. Ya. Berdasarkan definisi logaritma itu, ingat yang namanya A log B itu artinya adalah sama dengan C, maka si B itu adalah A pangkat C. Ingat ya, A log B ya sama dengan bentuknya adalah sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Ini logaritma itu kebalikan daripada eksponen. Eksponen inversnya logaritma, logaritma inversnya eksponen. Akibatnya di sini, jika B log A sama dengan min 2, B log A sama dengan min 2, maka A sama dengan B pangkat min 2. 3 log B sama dengan 3 log 2 kali 1 tambah 2 log 4A. Nah ini satukan dulu nih. Si 1 ini satukan dulu dengan log 4A. Ya. Nah disamakan bilangan dasarnya jadi 2 log 2. Supaya apa Pak? 2 log 2 supaya bisa disatukan. Tambah disatukan jadi kali. 2 log 2 kali 4A. 2 kali 4A. Dikalikan 3 log 2. Nah ini ada sifat logaritma lagi. Yang kiri mah 3 log B sudah sederhana ya. 3 log 2 dikalikan 2 log 2 kali 4A. Nah ini sama. Pakai sifat ini. A log B dikalikan B log C. Ini akan menghasilkan A log C. Artinya si B-nya dicoret. Karena sama. Ini juga sama. 3 log 2 dikalikan 2 log 2 4A. 2-nya dicoret jadi 3 log 2 kali 4A 8A. Di kiri 3 log, di kanan 3 log. Berarti yang dalamnya sama. Dapat diambil kesimpulan B sama dengan 8A. Akibat B sama dengan 8A, persamaan 1 yang berwarna bintang ini turun ke bawah. A sama dengan B pangkat min 2. Berarti si A ini ganti dengan B pangkat min 2. Tuh, akibatnya B pangkat min 2 pindah ke kiri jadi B kuadrat. Ya, B kuadrat kali B pangkat 3 sama dengan 8, maka B sama dengan 8. Ya. Kalau B pangkat 3 sama dengan 8, B sama dengan 2. Akibat B sama dengan 2, si A itu sama dengan apa? Si A itu adalah B pangkat min 2. Berarti 2 pangkat min 2 adalah 1/4 ya. Jadi pertanyaannya berapa 4A tambah B? Berarti 4 kali 1/4 ditambah 2 sama dengan 3. Ini panjang. Kalian bisa membedakan soal yang diberikan sama Bapak soal kemampuan dasar atau matematik atau kemampuan kuantitatif ya. Matematika wajib dengan matematika IPA. Itu matematika IPA agak panjang ya. Soal nomor 2 ini adalah tentang limit, tetapi limitnya bukan lagi limit aljabar, tetapi kolaborasi antara aljabar dengan trigonometri. Ya, nah ini ada konsep ini limit ya, yang namanya 1 min cos kotak sama dengan setengah kotak kuadrat. Kalau dalam limit trigonometri kalian menemukan 1 min cos kotak, kotaknya apa? Persamaan ya. Kemudian ada lagi yang bentuknya 1 min cos kuadrat kotak. Cos kuadrat kotak ini akan menghasilkan kotak kuadrat. Tapi kalau cosnya tidak dikuadratin, setengah kotak kuadrat. Satu lagi yang sering muncul adalah cos kotak dikurangi cos segitiga. Khusus dalam limit trigonometri ini boleh menjadi min setengah kali kotak kuadrat kurang segitiga kuadrat. Khusus dalam apa? Dalam limit trigonometri. 3 rumus ini gunakan atau hafal kalian selain sin dan tangan hilang.
Dalam limit trigonometri, sin dan tangan itu adalah identik. Ya, sin dan tangan itu identik atau sama. Sin 3x per tangan 4x, 3/4 langsung. Begitu ya. Nah, di sini tapi digabungkannya yang susah itu Pak jadi matematika IPA. Kenapa? Ini di dalamnya ada aljabar. Ya, ada aljabar bentuk akar nih. Ya, ada aljabar bentuk akar lagi. Ya, jadi kalau diturunkan agak susah Pak. Ya iya betul, karena di sini ada dua persamaan x dengan akar x plus 4 dikurangi 2. Ya, jadi tahap pertama jangan langsung diturunkan, susah. Ya, kenapa? Karena ada akar dan bukan akar. Jadi kali cara biasa dulu, kali sekawan akar. Sekawan akar yang mana? Yang bentuk di dalam. Nah, ini sekawannya gitu ya. Yang di bawah juga sama, cuma yang di bawah itu adalah sebagai ini aja, sebagai hiasan saja, tidak boleh diproses ya. Nah, ini kalau di sekawan akar itu berarti ingat yang namanya A plus B kali A min B ya. A plus B dikalikan A min B ini akan menghasilkan A kuadrat min B kuadrat. Tuh ya. Jadi si X-nya tetap ada, akar X plus 4 dikuadratin, jadi X plus 4, min 2 dikuadratin, jadi 4. Hilang 4-nya. Tuh, ya. 1 min cos X, setengah kotak kuadrat. Mau cepet mah ya, setengah kotak kuadrat. Kotaknya apa? X, jadi setengah X kuadrat. Ini mah pakai rumus Bapak ya. Pakai rumus yang namanya cos 2x itu, kalau pakai rumus cos 2x itu adalah 1 min 2 sin kuadrat x. Mun di dia 2x, di sini x. Mun di sini 4x, di sini 2x. Ya, jadi dirubah jadi 1 min 2 sin kuadrat setengah x, karena di sininya 1x. Ya, jadi setengah x, satunya hilang. 2 sin kuadrat setengah x. Tuh, ya. Sinnya hilang, jadi setengah x kali setengah x, setengah kali setengah. Itu pakai rumus cepet ya. X per sin setengah X kan 1/2 nantinya gitu ya. Jadi ini gabungan antara cara biasa dulu baru kerjakan kalian dengan menggunakan rumus cepat atau rumus trigonometri. Oke, ada pertanyaan sampai sini dulu. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Ini dia ngantuk ini dia. Pak mau nanya Pak. Oke, siapa yang nanya ini? Akmal Pak ini. Akmal gimana Mal? Kalau ini kita ngerjainnya caranya diturunin yang atas sama yang di bawah kita turunin bisa nggak Pak? Nanti bisa. Tinggal dimasuk. Bisa Mal, cuma di sini ya kalau diturunkan langsung ada 2 persamaan Mal, X dengan akar X plus 4 kurang 2. Jadi pakai U kali I kalau diturunkan Mal. Oh, kalau yang ribet ya Pak? Ribet. Kalau yang bawah bisa langsung 1 min cos X, kebetulan aja cos saja Mal. Mun di dia ditambahin 1 min cos X kali sin X, nah itu agak ribet juga. Jadi trigonometri itu harus hafal mana yang bisa dikerjakan dengan turunan, mana yang bisa dikerjakan dengan rumus. Kadang rumus lebih mudah daripada turunan. Tapi kalau aljabar pasti itu mah dengan turunan, gitu Mal ya. Tapi trigonometri kamu harus bisa membedakan mana yang turunan, mana yang pakai cara rumus, gitu ya. Cara biasa dulu. Kadang ada yang cara biasa satu langkah langsung pakai rumus, itu sering muncul ya. Ini contohnya kan pakai cara biasa dulu baru pakai rumus. Ya cuma di sini Bapak pengerjaannya pakai rumus ya yang 1 min sin kuadrat setengah X. Kalau pakai rumus 1 min cos kotak mana 1 min cos kotak lah ya. 1 min cos kotak setengah kotak kuadrat itu agak lebih cepat lagi. Jadi 1 min cos X langsung saja berubah jadi setengah X kuadrat. Ya, setengah X kuadrat itu lebih mudah. Gitu Mal. Bisa dimengerti? Ngerti ya? Ya bisa Pak. Ya, kita cek dulu ada berapa orang ini. 36 masih jauh ke 80. Patokannya 80. Masih jauh, mulai capek mungkin ya. Kita lanjut ke Oke, Amil nanya. Siap Mil? Kumamil? Pas kosnya diubah teh tinggal dikali. Gimana aku bingung pas diubah kosnya. Oh, ini 1 min cos kotaknya Mil. Nah, dia bisa langsung pakai rumus langsung aja setengah X kuadrat Mil. Itu. Ya. Nah, ini kan tinggal X kuadrat nih. Itu Mil? Ya. Setengah per setengah X kuadrat. X kuadratnya coret. Oh. Ya. Ini kan jadi setengah nanti jawabannya tuh. Coret setengah langsung tuh Mil. Terus ini mah yang sin kuadratnya berubah jadi setengah. Ya, sin kuadrat kalau cara biasa pakai sin kuadrat kan, kalau sin kuadrat setengah X kan setengah X kali setengah X Mil, sinnya dihapus.
Kali kedua tapi ini hati-hati. Oh, oke, Pak. Ya. Jadi Katanya ambil ubah pakai cara, ini kata Bapak mah pakai cara seperti begini gitu ya. Kalau cara biasa ini pakai cara begini agak panjang ya. Pakai panjang, tapi harus ngerti dua-duanya gitu ya. Oke, lanjut. Yang nomor 3 itu adalah jika garis 2x min 3y plus 5p min 1 memotong parabola y sama dengan x kuadrat min 2x tambah p plus 1 di 2 titik. Dan P merupakan bilangan bulat positif, maka nilai terkecil P yang mungkin, nah ini mulai logika nih, nilai terkecil P yang mungkin adalah, gitu ya, nilai terkecil bilangan bulat positif ya, nilai terkecil P yang mungkin adalah, nih berarti 3Y sama dengan 2X tambah 5P min 1, berarti Y1-nya bentuknya begini, disamakan ya. Kemudian Y2-nya bentuknya begini. Ya, memotong parabola di 2 titik. Nah, memotong parabola di 2 titik berarti Y1 sama dengan Y2, titik potong. Titik potong 2 buah fungsi itu samakan. Mau Y sama dengan Y, mau X sama dengan X, mana yang lebih mudah. Ya, karena di sini adalah fungsi kuadrat dengan variabel X, maka kalian samakan Y-nya. Y1 sama dengan Y2. Y-nya ganti, 2X tambah 5P min 1 per 3 sama dengan X kuadrat min 2X tambah P plus 1. Kali silang, 2X tambah 5P min 1 sama dengan 3X kuadrat min 6X plus 3P ditambah 3. Rapikan. Jepret. Oke? Karena di sini memotong parabola di 2 titik. Ya, di 2 titik. Maka, awas di 2 titik ya. Maka di sini D lebih besar daripada 0. Ya. D lebih besar daripada 0. Memotong di 2 titik ya. Memotong parabola di 2 titik. Ini konsepnya salah ya. Harusnya mah lebih D-nya lebih besar ya. D-nya lebih besar daripada 0 gitu ya. Kemudian kita kerjakan D itu apa? D itu adalah diskriminan. Diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti 8 kuadrat min 4A-nya 3, C-nya min 2P plus 4 lebih besar daripada 0. Jadi 64 tambah 24P, 12 kali min 2P ya, min 12 kali min 2P. Min 12 kali 4 jadi min 48 lebih besar daripada 0. 24P lebih besar daripada min 16. Maka P lebih besar dari min 2 per 3. Oke. P lebih besar dari min 2 per 3. Sekarang Bapak cek. Pertanyaan, hati-hati. Di 2 titik dan P merupakan bilangan bulat positif. Maka nilai terkecil P yang mungkin adalah berapa? Oke, kita cek. Siapa ini? 36 tetap nih. Andrika. 12.3 dulu saja Bapak. Andrika. Halo Andrika. Ada suaranya Andrika. Kalau tidak ada Bapak ganti. Andrika tidak ada suaranya. Rus. Halo Rus. Ya Pak. Oke Rus, nilai terkecil P yang mungkin kalau P-nya lebih besar min 2 per 3, itu berapa Rus? Kalau P-nya bilangan positif. Nilai P terkecil. P terkecil, P-nya harus positif tapi ya. P-nya harus positif. 1. Oke, 1. Kenapa nggak 0? Positif. 0 Ya. bisa. 0 positif bukan? Nggak masuk dua-duanya nggak sih? Oke, bagus ya. Alasannya 0 itu bukan bilangan positif, bukan bilangan negatif. Ya, 0 itu bukan bilangan positif, bukan bilangan negatif. Bagus terus. Kita masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4, hati-hati, ini adalah soal bentuk suku banyak. Ya, kalian di kelas 11 diajarin soal suku banyak dengan menggunakan metode Horner-Kino.
Pak, tidak bisa menggunakan metode Horner-Kino, boleh pakai bagi kurung, tapi panjang, ya. Metode Horner-Kino caranya begini, nih, ya, bentuknya, nih. Horner-Kino itu digunakan kalau apa? Horner-Kino itu digunakan kalau pembagi sebuah polinom pangkatnya adalah pangkat 2 atau lebih, ya, 2 atau lebih. Tetapi di sini coba pembaginya pangkat 2 atau lebih dan tidak bisa difaktorkan, ya, baru menggunakan metode Horner-Kino. Tetapi di sini dibagi oleh x-1 kuadrat. Oh Pak, ini mah x-1 kuadrat mah bisa difaktorkan. Ya, berarti bukan menggunakan metode Horner-Kino, tetapi menggunakan metode Horner dengan 2 tingkat. Ya, karena ini bisa difaktorkan. Tapi mun ku Bapak dirubah ini jadi fx dibagi oleh x kuadrat plus 1. Nah, itu tidak bisa difaktorkan. X kuadrat plus 1 tidak bisa difaktorkan. Harus menggunakan metode Horner-Kino. Tapi kalau di sini x-1 kuadrat, oh x-1 kuadrat mah bisa difaktorkan. Atau x-1 kuadratnya kan x-1 kali x-1. Berarti akarnya ada 2. Yang pertama 1, kemudian yang kedua juga 1. Jadi pakai atau gunakan metode Horner tetapi 2 kali, 2 tingkat, ya. Karena sisanya habis dibagi, berarti sisanya 0. Cara penulisannya itu adalah si fungsi fx-nya tulis koefisiennya dari mulai pangkat tertinggi, ya. Pangkat 4 koefisiennya 1, pangkat 3 tidak ada, 0. Ya, awas, kalau pangkat 3 nggak ada dia tulis 0, jangan dilewat. Pangkat 2 min P, pangkat 1 2 ki, konstanta min 8. Masukkan 1, ini turun. Ini yang pertama adalah turun ke bawah, tidak proses apapun. 1 baru ini kali silang, diingat lagi ya, ini kali. Hasilnya simpan di sini. 1 kali 1, 1. Ulang kayak barusan. 0 tambah 1, 1. 1 kali 1 simpan di sini. 1. Min P tambah 1, 1 min P. Kali 1, 1 min P ditambahkan dengan 2 ki. 2 ki min P plus 1. Kalikan 1, 2 ki min P plus 1, min 8. Dijumlahkan. 2 ki min P min 7 sama dengan 0. Atau 2 ki min P sama dengan 7. Ini namanya persamaan yang pertama. Nah, sisanya yang ini masukkan lagi x2 1, turun lagi 2 tingkat ini namanya, ya. Kalikan lagi, simpan di sini 2, kalikan simpan di sini dan seterusnya. Ini juga harus sama dengan 0. Pak, ini kenapa sama dengan 7? Kan hasil dari 2 ki min P min 7 sama dengan 0. Jadi 2 ki min P sama dengan 7. Ini persamaan yang kedua. Gitu ya. Dari persamaan satu, persamaan kedua, kalian gabungkan untuk mendapatkan apa? Untuk dieliminasi dan substitusi. Sehingga dapat nilai P-nya berapa, nilai Q-nya berapa. Begitu ya. Itu soal nomor 4. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, udah mulai metode Horner. Oke, Faid, halo Faid. Di Faid kemana ini orangnya ya? Ngantuk nih Faid, si Faid. 42. Wah, di bawah ini, di bawah 50 nih. Ini pada capek nih. Pada capek nih. Absen siap. Absen. Monepnya siapa nih? Kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Ya, kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Halo? Halo? Ya Pak. Oke, kelihatan PPT? Kelihatan ya? Ya Pak, kelihatan. Oke, siap. Kita masuk ke barisan dan deret. Lihat ya. Di sini diketahui deret geometri dengan suku ke n adalah x log 3 pangkat n dengan x lebih besar daripada 0 dan x tidak boleh sama dengan 1. Awas, itu syarat logaritma ya. Bilangan dasar itu harus lebih besar daripada 0, bilangan positif tapi nggak boleh angka 1. Ya. X log 3 pangkat n. Jika jumlah tahingga deret tersebut ada, maka x haruslah, ingat deret. Suatu deret jumlah tahingganya ada kalau deret tersebut adalah deret geometri. Kalau aritmatika jumlah tahingganya tahingga ya. Kalau deret geometri
Itu adalah jumlah tahingganya ada. Tetapi deret geometri tersebut harus konvergen. Atau konvergen itu adalah limitnya ada. Atau boleh juga kalau diteruskan sampai tahingga dia akan menuju sebuah nilai. Syaratnya apa konvergen itu? Rasio di antara -1 dengan 1. Awas. Syarat deret geometri jumlah tahingga rasionya diapit oleh -1 dengan 1. Deret geometri konvergen rasionya di antara -1 dengan 1. Deret geometri jumlah tahingganya ada, limitnya ada, menuju sebuah nilai harus konvergen. Ya, rasionya apa? U2 bagi U1. Berarti kalau R-nya X log 3, gitu ya, U1-nya 1 log 3 pangkat 1. Sorry, X log 3 pangkat 1. U2-nya X log 3 pangkat 2. Berarti U2 bagi U1 ya X log 3. Ya, pangkat 2, X log 3 pangkat 2 dibagi X log 3 pangkat 1, X log 3. X tahingganya ada, maka rasio di antara -1 dengan 1 itu ya, -1 dengan 1 ya. Nih. -1 dengan 1. Baru masukkan ini. -1 lebih kecil X log 3 lebih kecil 1. Nah, ini yang bikin panjang itu ini. Ya, tadi kata Bapak kan X itu syaratnya apa? X itu syaratnya harus lebih besar dari 0, tetapi X tidak boleh sama dengan 1. Jadi ada dua daerah. Yang pertama antara 0 dan 1, yang kedua X-nya lebih besar daripada 1. Nah, ini yang bikin ribet. Ya, nih, dibalik nih. Kalau bilangan dasarnya antara 0 dan 1, maka X pangkat -1 harus lebih besar daripada 3, 3 harus lebih besar daripada X pangkat 1. Definisi logaritma. Dibalik tandanya, kenapa? Karena X di antara 0 dan 1. Terus dikerjakan, dapat X lebih kecil 1/3 dan X lebih kecil 3. Iriskan, karena yang kita bicarakan antara 0 dan 1, maka yang ikut masuk X lebih kecil 3 dan X lebih kecil 1/3 itu adalah HP1. 0 lebih kecil X lebih kecil 1/3. Kalau lebih jelas, pakai garis bilangan. Misalkan begini, ini yang kita bicarakan 0 dan 1. Ternyata jawaban kita di sini X lebih kecil 1/3. Nih, ini 1/3. Lebih kecil ke kiri. Ya. Kemudian yang keduanya dia akan lebih apa? Akan lebih katanya akan lebih kecil daripada 3. Berarti angka 3 di sini misalkan. Nih, angka 3 lebih kecil juga. Jadi Pak yang ikut 3-3-nya yang mana? Yang ini, yang merah, yang biru sama yang hitam. Ya. Yang merah, yang biru sama yang hitam. Jadi X di antara, ini antara 0 dan 1 ya. Iya, berarti antara 0 dan 3. Sorry ya. Ini mana ke kiri 0 tuh. Ke kiri 0. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi jawabannya antara 0 dan 1/3. Itu kalau kondisi pertama. Kondisi kedua, untuk X lebih besar 1, maka ini nggak dibalik ya. Eksponen pertidaksamaan eksponen aja. Kalau bilangan dasarnya lebih besar daripada 1, maka dirubah jadi logaritma, atau logaritma dirubah jadi eksponen, tanda tidak dibalik ya. Jadi X pangkat -1 lebih kecil 3, lebih kecil X pangkat 1. 1/X lebih kecil 3, dan 3 lebih kecil X. Kerjakan terus. X lebih besar 3 dan X lebih kecil 3, artinya X lebih besar seperti 3. Iriskan lagi. Jadi yang dijawab adalah karena yang dibicarakan X lebih besar daripada 1, yang ini X lebih besar 1/3, yang ini X lebih besar 3, pakai garis bilangan lagi, dapat jawabannya X lebih besar di 3. Baru HP1 dengan HP2 kalian gabungkan, dapat HP yang kita cari. HP itu gabungan HP1 dengan HP2. Ya, gabungan antara HP1 dengan HP2. Itu adalah contoh soal matematika IPA deret geometri, tetapi kan ditanyakan suku. Beda dengan US. Berapa jumlah sukunya? Ya, berapa suku ke 10? Berapa suku 20? Kalau ini adalah syarat. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum Bapak lanjut? Oh, punten Pak, tadi saya kurang ngerti yang bagian syarat ini. Kalau yang syarat untuk ya 0 lebih kecil X lebih kecil 1 nyamalnya. Iya, kenapa dibagi 2 nyamalnya? Iya Pak, gitu ya. Ya, kita Bapak ke belakang ya. Jadi yang namanya pertidaksamaan eksponen itu, kalau misalkan ada A log fx
lebih besar daripada A log GX, itu syarat pertama, syarat adalah fx-nya, ini syaratnya fx-nya harus lebih besar 0 dan gx-nya harus lebih besar daripada 0. Ini syarat mutlak atau HP1. Nah, HP1-nya begini. Nah, HP2-nya mal ini adalah kerjakan. Kalau pengerjaan itu ada dua kondisi. Untuk A lebih kecil daripada antara 0 dan 1, maka ini dicoret mal. Set fx lebih kecil dari gx. Ada yang aneh nggak mal? Ada yang aneh mal? Pokoknya tandanya ya Pak, kebalik. Tandanya dibalik. Ya, tapi kalau kondisi A-nya lebih besar 1, maka soalnya jawabannya tetap tidak berubah. Gitu mal. Ya, cik mal. 2 pangkat 1. Lebih besar, lebih kecil mal? Lebih besar Pak. Lebih besar. Ganti sama Bapak dengan 3 aja ya. Lebih besarnya malnya? Iya. Mun ku Bapak dicoret 2-nya, 3 lebih besar 1. Betul? Oh iya. Bapak diganti sekarang soalnya. Bilangan dasarnya jadi pecahan. Setengah pangkat 1, setengah pangkat 3. Setengah pangkat 1, setengahnya banyak? Iya Pak. Setengah pangkat 3 seper? 8. Lebih besar, lebih kecil? Lebih besar Pak. Lebih besar. Sekarang Bapak coret setengahnya. 1, 3. Besar, kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Berubah nggak tandanya? Oh iya, berubah Pak. Sifat itu juga berlaku pada logaritma. Nah, kenapa Pak berlaku pada logaritma? Karena eksponen inverse-nya logaritma. Logaritma inverse-nya eksponen. Jadi lihat bilangan dasar kalau dalam pertidaksamaan. Pertidaksamaan eksponen dan pertidaksamaan logaritma, lihat bilangan dasar. Karena suka ngejebak, dicoret-coret, padahal yang dicoret pecahan. Kalau dicoretnya pecahan, tandanya dibalik. Tapi kalau bukan bulat, tidak dibalik. Nah, ini soal yang panjang. Pak, kenapa di sini jadi soal termasuk panjang? Karena dia soal logaritma, tetapi yang jadi syarat atau variabel bilangan dasar si X di atas. Makanya dia itu si X itu punya syarat atau kondisi. Apa kondisinya? X-nya di antara 0 dan 1 bagaimana? Kedua, X-nya lebih besar daripada 1. Pak, kenapa X-nya tidak boleh angka 1? Ya, karena error mal. Error nantinya. Pantangan itu ya, haram gitu mal ya. 2 log 8 berapa mal? 3. Karena 8 itu 2 pangkat 3. Mun ku Bapak di sini 1 log 8 berapa mal? Nggak bisa. 1 pangkat berapa yang hasilnya 8? Kan 1 pangkat berapapun jawabannya 1. Gitu mah. Ya, jadi si I itu tidak boleh angka 1. Tidak boleh angka 1. Lanjut. Jelasnya malnya? Ya, makasih Pak. Sami-sami. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke soal nomor 6? Yang baru, ini pasti di bimbel ini pasti nih yang baru gabung nih. Halo Bu Tia, selamat siang. Siapa? Punten sampai lebet. Tadi ngarecangan dalam kita. 47 ya. Berturut-turut terus. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke soal berikutnya adalah soal nomor 6 tentang matrik. Beberapa kali sama Bapak diulang-ulang sifat daripada matrik. Ya, sifat daripada matrik. Ingat, sifat dari matrik itu pertama apa? Kalau ada A kali B kali C di determinan, kan harga mutlak itu namanya determinan, maka ini kalau ABC-nya matrik persegi berlaku determinan A kali determinan B kali determinan C.
asal ABC-nya matrik persegi. Ya. Kemudian determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Yang nyari inverse-nya. Ya, kalau A pangkat 3 dideterminankan, ya determinan A saja dipangkatin 3. Oke, lanjut. Matrik A diketahui, matrik B diketahui. Jika matrik C adalah ini dan D memiliki hubungan yang serupa dengan matrik A dan B, maka nilai dari determinan 2 kali A pangkat 3 D min 1 sama dengan apa? Oh, ada satu rumus lagi. Ya, kalau misalkan determinan dari bilangan K dikalikan matrik A yang ordonya N kali N, maka rumusnya adalah K pangkat N dikalikan determinan matrik A. Ya, karena itu ada koefisien 2 ya. Nah, berarti di sini Pak bagaimana A dengan B? A berubah dengan B. Lihat perubahan A dan B. 2, 5, min 1, min 3. Berubah menjadi 3, min 5, 1, min 2. Oh, 2 dengan min 3 tukar tempat, tetapi berubah jadi lawan. 5 dengan min 1 tetap, tetapi berubah jadi lawan. Nah, berarti Pak kalau 4 min 2, 7 min 3 gimana? 4 min 3 tukar tempat jadi lawan. Tuh. Min 2 dan 7 tetap tapi jadi lawan. Tuh, ya dapat D-nya. Berarti Pak determinan 2 kali A pangkat 3 kali D inverse berapa? 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? Karena matriknya berordo 2 kali 2. Ya, ordonya ini 2 kali 2. Nah, si ini itu dari mana? Dari ordonya, ordo matrik. Ini kan matriknya 2 kali 2. Mun tilu kali tilu berarti 2 pangkat 3. Mun 4 kali 4, 2 pangkat 4 di sininya. Ya, kali determinan A pangkat 3 kali seper D. Kenapa seper D? Inverse D-nya. Dicek, benar D inverse. Ya, 2 pangkat 2, 4. Determinan A, AD min BC. Bapak nggak tulis determinan matrik ABCD, pasti sudah pada hafal. A kali D min B kali C. AD min BC. Ya, jadi di sini AD 3 kali min 2, min 6 plus ya, min jadi ya, min jadi plus. Min 5 kali 1 min 5. Jadi min 6 plus 5 pangkat 3. Determinan D gimana? 3 kali min 4 min 12 dikurangi min 14 jadi plus 14. Tuh, 4 kali min 1 kali setengah. Jadi jawabannya min 2. Ada pertanyaan sampai sini? Lumayan panjang ini ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut soal nomor 7. Jika A lebih kecil X lebih kecil B, solusi dari pertidaksamaan X kuadrat plus X tambah 1 per X kuadrat min 10X tambah 9 lebih kecil daripada 0, maka dari A kali B yang mungkin adalah, nah ini. Dalam suatu pertidaksamaan ada yang namanya fungsi definit. Apa definit itu? D-nya lebih kecil daripada 0. Kalau ada kalimat definit positif, syaratnya nambah 1, A-nya positif. Kalau ada yang namanya definit negatif, maka nilai A-nya nambah 1, A-nya negatif. Jadi kalau definit positif, D kecil 0, A besar 0. Definit negatif, D kecil 0, A kecil 0. Aplikasi ke pertidaksamaan, hati-hati. Kalau dalam soal pertidaksamaan ada persamaan kuadrat yang definit, 1, definit positif, hilangkan tanda tetap. Kalau definit negatif, hilangkan tanda dibalik. Ya, diulang. Kalau dalam pertidaksamaan ada persamaan kuadrat yang definit, ciri-ciri definit itu biasanya tidak bisa difaktorkan. Ya, atau cek diskriminannya lebih kecil daripada 0. Itu definit. Definit positif, lihat A-nya, mun A-nya positif, dia definit positif. Mun A-nya negatif, dia definit negatif. Kalau definit positif kayak seperti ini, maka ini hilangkan saja. Yang dikerjakan cuma yang bawah. Abaikan. Kalau definit negatif, ini juga hilangkan. Yang dikerjakan yang bawah. Cuma tanda asalnya lebih kecil menjadi lebih besar. Ingat sifat bilangan negatif tadi. Ya, nah ini Pak nggak bisa difaktorkan. Nah, A-nya positif, D-nya kecil 0, definit positif, abaikan. Ini yang difaktorkan, lebih kecil daripada 0. Mun pakai sama dengan di sini, jadi tidak pakai, karena ini di bawah. Di bawah nggak boleh 0. Ya, di bawah nggak boleh 0.
Faktorkan X kuadrat min 10X tambah 9, apa bari Pak? Mau faktorkannya 9 kali 1. X min 1, X min 9 kecil 0. Gitu ya. Kasih tanda di sini mulai, jangan lupa. Mulai dari sebelah kanan. Plus atau min itu dilihat dari depan X. Plus, min, plus. Ya. Faktornya 1 dan 9. Lebih kecil berarti daerah yang negatif. Nih, negatif ya. Jadi 1 lebih kecil X lebih kecil 9. Jadi A-nya 1, B-nya 9. Kan di sini pertanyaan jawabannya harus A lebih kecil X lebih kecil B. A-nya 1, B-nya 9. A kali B, 1 kali 9, 9. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Saya ada Pak biar. Gimana, Mil? Siap, Mil? Kumaha, Mil? Jadi kan itu saya kan X kuadrat tambah X tambah 1 kan di atasnya. X kuadrat tambah X tambah 1, betul? Betul, Mil? Itu yang bagian atasnya tuh nggak usah dipecahin juga. Nggak usah, karena ini definite ini, Mil. Jadi amun dalam pertidasamaan ada kayak begini, Amil kan sudah curiga ini nggak bisa difaktorkan ya, Milnya. Ini pasti diskriminannya kecil daripada 0. Perkalian 1 yang jumlahnya 1 yang nggak ada. Ya, kita cek diskriminannya. B kuadrat min 4AC. B-nya 1. 1 kuadrat min 4 kali 1 kali 1. Jadi min 3. Tuh, kecil 0, Mil. Ya, berarti ini definite. Definite apa? Lihat A-nya, Mil. Oh, A-nya 1, berarti definite positif. Jadi, mun definite positifnya abaikan aja, Mil. Coret. Nah, ini yang dikerjakan sama A-nya. Mun definite negatif, nanti di sini pakai min. Nah, ini min 1. Nggak bisa difaktorkan. Ini min 1. Coret juga, Mil. Ya, tapi tanda soal jadi dirubah. Asalnya lebih kecil, jadi lebih besar gitu, Mil. Ya. Jadi intinya Pak, kalau atasnya nggak bisa kayak gitu, langsung yang bawahnya aja. Nah, gitu. Itu biasanya ngejebak itu bisa di atas, bisa di bawah, Mil. Pokoknya mun aya persamaan anu gitu, ya, anu nggak bisa difaktorkan, abaikan Mil, terus gitu ya. Habis aku bingung aja Pak untuk identifikasi mana yang nggak bisa, mana yang nggak. Nah, mau ngeceknya, Mil, mun teu yakin pakai ieu, Mil, pakai rumus diskriminan. Mun negatif berarti betul, tidak bisa difaktorkan. Ya. Oke, Mil, bisa. Kalau D-nya negatif berarti nggak bisa gitu. Gitu, Mil. D-nya negatif itu definite. Tanya, Mil. Salahnya. Ya. Jelas, Mil? Ya, lumayan, Pak. Ya, terus latihan, Mil, nyari soal pertidasamaan yang begitu, yang mirip begitu ya. Nanti nempel langsung. Ada pertanyaan lain? Kenapa yang dipakai cuma persamaan di bawah, yang nggak yang di atas? Yang di atas. Yang X kuadrat bit 10, X tambah 9. Yang disebut. Yang ini itu tidak terpakai karena ini definite positif. Dalam pertidasamaan sebetulnya kalau diterangkan secara teori, harusnya kalau definite positif itu kayak angka positif terus. Oh iya. Jadi bilangan positif berarti Pak boleh kali silang, boleh kalau bilangan positif ke sini aja. Misalkan ini dianggap bilangan positif 10, 0 dibagi 10 berapa? Jadi X-nya berapapun pasti positif ya hasilnya. Eta. Tapi kalau yang di bawahnya itu bisa positif, bisa negatif. Eta nyambung terus dah, nanya langsung dijelasin lagi lebih jelas sama terus ya. Selain ada cinta ya, cinta ya sama cinta. Iya. Ya, Cin. Gitu, Cin. Ya. Itu kan berarti kan yang di atas kan karena definitnya negatif. Positif. Yang di atasnya kan itu habis negatif 3 hasilnya. Kan? Oh, kalau D-nya negatif itu definite, hanya definite, kalimat definite saja. Nggak bisa difaktor. Kalau dua-duanya bisa difaktorin, nanti persamaannya gimana nanti kerjainnya? Kalau dua-duanya tidak bisa difaktorkan. Kalau dua-duanya bisa difaktorkan. Kalau dua-duanya bisa difaktorkan, ya faktorkan, Mil. Jadi yang jawabannya nanti banyak di atas pembuat nolnya nanti ada 4 biasanya. Atas faktorkan kayak gini nanti, Mil. Kayak 4, iya dia terus di atas. Nanti buat guys bilangan 4 buah angka. Nanti kayak gini biasanya, Mil, nih. X min 1 misalkan ya, X plus 2 per ya, X min 3, X min 2. Nah, ya, Mil. Nah, iya bisa difaktorkan semua. Tidak ada jebakan ini mah. Langsung aja buat garis bilangan, Amil, di sini. Oke, Pak. Sip. Jelas ya, Mil? Itu yang bisa difaktorkan, Mil. Ini mah ngejebak, Mil. Jelas, Mil? Oke. Jelas, Pak. Intinya aku ingat yang definitifnya negatif atau positif gitu. Oke, siap. Ya. Lanjut. Nomor 8.
Apa nomor 8? Ini tentang eksponen. 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y sama dengan 12. 2 pangkat 2X bagi Y sama dengan 5. Maka nilai dari 1/X tambah 1/Y berapa? Ya, nilai dari 1/X tambah 1/Y berapa? Nah, ini caranya adalah selesaikan dulu yang sederhana. 2 pangkat 2X per Y sama dengan 5. Artinya 2 pangkat 2X sama dengan 5 pangkat Y. Ya. 2 pangkat 2X sama dengan 5 pangkat Y. Jadi si Y-nya ini ya pindahin ke sebelah kanan menjadi pangkat dari 5. Ya, pangkat dari 5. Artinya kalau misalkan 4 pangkat X tambah 5Y sama dengan 12, 5Y-nya kan bisa diganti dengan 2 pangkat X. Tuh, ya. Si ininya bisa diganti dengan 5 pangkat X. Nih. Ya. Nah, ini si ini bisa ngeganti ini. 2 pangkat 2X. 2 pangkat 2X itu apa? Sama saja dengan 4 pangkat X kan? Ya, yang namanya A pangkat N dipangkatin M, ini sama dengan A pangkat N kali M. Ya, ini berarti 2 kali 4 pangkat X. Pak, kenapa ini 4 pangkat X tambah 4 pangkat X sama dengan 12 menjadi 2 kali 4 pangkat X? Anggap aja 4 pangkat X-nya A. Ini juga A tambah A ya 2A. Gitu ya. A tambah A ya 2A. Ya, jadi 4 pangkat X sama dengan 12. Ya, 2 kali 4 pangkat X 12. 4 pangkat X-nya 12 bagi 2, 6. Jadi X-nya 4 log 6. Nah, ini yang bikin panjang nanti di sini ya. Nah, nih ya. X-nya 4 log 6. Kalau sudah gini, balik lagi ke soal. Apa persamaan yang belum terpakai? 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Ya, 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. X-nya diganti dengan 5Y-nya diketahui dengan apa itu? 5Y sama dengan 6. Ya, 5Y sama dengan 6. 4 pangkat X. Oke. 5 pangkat Y sama dengan 6. Dari mana 6? 4 pangkat X-nya kan sudah diketahui di sini 6 ya. Berarti Y-nya adalah 5 log 6. Pertanyaannya, 1/X tambah 1/Y. 1/X berarti 1/4 log 6. Sifat logaritma. Yang namanya A log B sama dengan 1/B log A. Ini sifat daripada logaritma. Sifat salah satu logaritma. A log B sama dengan 1/B log A. Jadi 1/X, X-nya 4 log 6. Berarti dijungkir balik ke atas jadi 6 log 4. 1/Y, Y-nya itu 5 log 6. Jungkir balik jadi 6 log 5. 6 log 4 tambah 6 log 5, sifat lagi. A log B ditambah A log C akan menjadi A log B kali C. Jumlah logaritma bisa disatukan jadi lebih sederhana menjadi apa? Menjadi logaritma perkalian di dalamnya. Begitu ya, 6 log 8. Nomor 9. Fungsi F3X plus 2 sama dengan X akar X plus 1. F aksen adalah turunan pertama dari F. Berapakah nilai 12 F aksen 11? Ini yang ditanyakan tadi, soal yang sama yang ditanyakan tadi oleh Cinta. Serena Cinta tadi di kelas. Ya. Soal apa? Soal kisi-kisi paket US, paket sabar harus Cinta paket 5 kalau tidak salah ya. Terus Cinta nanya ini. Berapa? Ya, sama ya Cinta. Yang ini boleh menggunakan U dengan pi, boleh juga Bapak menyederhanakan si X-nya masukkan ke dalam. Ya, X masuk ke dalam kan jadi X kuadrat kali X pangkat 3, X kuadrat kali 1, X kuadrat. Ya, jadi si F dalamnya 3X plus 2 sama dengan akar X pangkat 3 plus X kuadrat. Pak, turunan akar. Bapak tulis turunan akar karena sering Bapak tulis GX. Y akar GX. Maka turunannya adalah turunan dalam akar per 2 akar GX. Lancarkan dan hafalkan rumus turunan akar. Karena sering. Ya, baik di limit maupun di turunan. Berarti kalau fungsinya F dalamnya 3X plus 2 turunannya apa? F diturunkan jadi F aksen. Dalamnya tidak
dirubah apapun. F aksen dalamnya 3X plus 2 kali 3. 3 ini adalah turunan daripada ini. Nah, turunan dari 3X plus 2, 3. Jadi pertama F diturunkan jadi F aksen, dalamnya tidak berubah 3X plus 2. Dikalikan turunan 3X plus 2, 3. Itu namanya turunan berantai tingkat 2. Kamu nanya, Pak. Oke, Mil, Kumamil. Itu kenapa jadi 11? Atau itu soal? 11 mah pertanyaan, Amil. Iya, Mil. Oh, jadi langsung di 3X tambah 2 sama dengan 11 ya, itunya. Oh yang ini, yang bawah ini. Iya. Oh ya, kalau Mil. Amil hafal ngerti ini 3 kali F aksen 3X plus 2? Yang mana itu Turunan. ya? Nah, turunan ya. Nah, sekarang yang turunan akar X pangkat 3 plus X kuadrat, turunannya turunan dalam. Di aksen nih, turunan dalam. X pangkat 3 diturunkan 3X kuadrat, X kuadrat diturunkan 2X per 2 akar X pangkat 3 plus X kuadrat. Turunan rumus pakai ini, rumus ini. Gitu ya. Nah, sekarang baru pas sudah tahu nih F aksennya 3X plus 2 sama dengan 3X kuadrat plus 2X per 6. 6 dari mana? Dari ini dikalikan silang sama apa? 3 kali 2 jadi 6. Pertanyaannya, F aksen 11. 12-nya nggak ditulis dulu sama apa ya? F aksen 11. Nah, tadi pertanyaan Amil Bapak jawab. Pak, di sini diketahui F aksen 3X plus 2. Pertanyaannya F aksen 11. Artinya sama-sama dalam kurung, Mil. Artinya 3X plus 2 harus sama dengan 11. Sama-sama dalam kurung disamakan. 3X plus 2 sama dengan 11. Artinya 3X sama dengan apa? 3X sama dengan 11 kurang 2, 9. Dapat X-nya 3. Jadi F aksen 11 itu apa? Masukkan soal ke sini, tetapi pengganti X bukan 11, Mil. Tetapi 3. Gitu, Amil. Ya. Jadi 12 F aksen 11. Ini di mana, Pak? Di sini, Mil. Di sini nih. 3X plus 2 sama dengan 11. 3X plus 2 kan sama-sama dalam kurung ya, Milnya. 3X plus 2 di sini. Nah, ini samain sama Amil. 3X plus 2 sama dengan 11, dapat X-nya berapa? 3. Nah, si pengganti X yang kanan itu adalah 3, bukan 11 nih. Kalau habis aku bingung kenapa nggak dimasukin 11, habis dikiranya kan harus 3. Itu soalnya fungsi komposisi kayak begini, Mil. X 2X plus 1 misalkan ya. X pangkat 10 plus 2. Bapak nanya, berapa, Mil? F dalamnya 1. Bukan 1 yang dimasukkan ke sini, Mil. Ya. Kamu cara cepatnya begini. 2X tambah 1 sama dengan Nah, sok, Mil, terusin. 2X sama dengan? Sama dengan 0. X-nya berarti sama dengan apa? 0. Masukin ke sini. Pengganti X ini bukan 1, tetapi 0. Berarti 0 pangkat 10 tambah 2. Nah, gitu, Mil. Mantap. Ya. Tinggal masukin gadinya, Mil. Nah, si X-nya ganti semuanya dengan angka 3. Bukan oleh 11, Mil, tapi 3. 3 kali 3 kuadrat, 27. 2 kali 3, 6. Per 6 akar 3 pangkat 3, 27. Tambah 9, 36. Kali 12. 12 mah dari soal. Nah, ini 12 soal. 4F11. Oke. Waktunya sudah habis. Sisanya berapa soal lagi? 2 soal lagi kali 1 soal lagi, kalian pelajari sendiri aja lah ya. Ini adalah M garis singgung turunan ya. M garis singgung turunan. Oke. Bapak cukupkan sekian ya. Kalian mau ke bimbel soalnya berapa orang ini? 40. Lumayan, tadi 47 ya.